selamat datang di channel ini. Di channel ini kita akan bahas mengenai grammar dengan cara ringan, asik, dan menyenangkan. So, kita langsung saja ke materinya. Three type of verbals. Apa sih verbals itu? Verbals adalah kata kerja verb yang berubah bentuk menjadi kata lain, seperti kata benda, kata sifat, atau kata keterangan, tanpa kehilangan sifat dasarnya sebagai kata kerja. Ada 3 jenis verbals dalam bahasa Inggris. Yang pertama, participle, yang kedua, gerund, yang ketiga, infinitive. Langsung aja kita bahas yang pertama, participle. Participle adalah bentuk kata kerja yang berfungsi sebagai kata sifat atau adjektif, bagian dari tense, atau bagian dari frasa. Terdapat 2 jenis participle. Yang pertama, present participle, biasanya menggunakan verb ditambah ing sebagai kata sifat. Yang kedua, past participle, biasanya menggunakan verb bentuk ketiga sebagai kata sifat. Kita bahas sedikit yuk apa itu present participle. Biasanya digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang sedang berlangsung, aktif atau subjek yang melakukan aksi. Contohnya di sini, the boiling water is on the stove. Di sini subjeknya the boiling water. Kata kerja utamanya yaitu is. Boiling di sini adalah present participle yang menjelaskan kata benda yaitu water. Sekarang kita bahas yang past participle. Biasanya digunakan untuk menunjukkan hasil dari sebuah tindakan, pasif atau subjek yang mengalami aksi. Contohnya di sini, the boiled water is ready. Subjeknya the boiled water. Kata kerja utamanya di sini is. Boiled di sini adalah past participle dari kata kerja boil. Masuk ke active participle. Dalam penggunaannya, kata kerja ini dibagi menjadi 5, yaitu sebagai adjektif, membentuk continuous tense, sebagai kata kerja tertentu, sebagai pengganti atau pemendekan kalimat yang diawali dengan kata sambung when atau while, sebagai pengganti after. Sekarang kita masuk ke bagian participle sebagai adjektif. Participle dapat berfungsi sebagai kata sifat yang menerangkan noun. Rumusnya, verb ing ditambah noun, atau noun ditambah to be ditambah verb ing. Contohnya di sini, the crying baby kept everyone awake. Crying masuk ke present participle untuk menerangkan kata baby. Lanjut ke participle untuk membentuk continuous tense. Continuous tense digunakan untuk menyatakan aksi yang sedang berlangsung. Contohnya, she is reading book. Reading book yaitu menyatakan aksi yang sedang berlangsung saat ini. Nah, sekarang kita masuk ke participle setelah kata kerja tertentu. Rumusnya di sini, subject ditambah verb of perception ditambah object ditambah verb ing. Contohnya, I saw him crossing the street. So di sini masuk ke verb dan him masuk ke object. Crossing masuk ke present participle untuk menyatakan aksi yang terjadi sementara saat melihatnya. Nah, di sini ada beberapa contoh kata kerja tertentu. Sekarang kita masuk ke bagian participle sebagai pengganti atau pemendekan anak kalimat when atau while. Memendekkan kalimat yang menyatakan dua aksi yang terjadi bersamaan, biasanya dengan konjungsi when atau while. Contohnya di sini, while she was cooking, the phone rang. Lebih alamiah, cooking, she heard the phone ring. Contoh kedua, when I walked into the room, everyone was silent. Atau lebih alaminya, walking in the room, I saw everyone was silent. Nah, yang terakhir di sini sebagai pengganti kata sambung after untuk menyatakan bahwa sesuatu aksi terjadi sebelum aksi lainnya, mirip dengan after plus verb ing. Contohnya, after locking the door, she left the house. Atau lebih alaminya, locking the door, she left the house. Nah, kita lanjut nih. Setelah tadi participle, sekarang kita lanjut ke gerund.
Gerund itu apa sih? Gerund adalah kata benda yang berasal dari kata kerja ditambah ing. Misalnya, swimming, eating, fishing, shopping, dancing, and singing. Bila diperhatikan, gerund mempunyai bentuk yang sama dengan present participle. Bedanya, gerund berfungsi sebagai kata benda, sedangkan present participle sebagai kata sifat yang menerangkan kata benda. Dalam kalimat, gerund berfungsi sebagai subjek, pelengkap subjek, objek langsung, objek preposisi, dan aposisi. Masuk ke subjek. Gerund berperan sebagai subjek dalam kalimat, yaitu hal yang dibicarakan. Contohnya, swimming is a good exercise. Di sini, swimming adalah kegiatan dan menjadikan hal yang dibicarakan, yaitu subjek dari is. Gerund sebagai subjek komplement. Gerund melengkapi subjek biasanya setelah kata kerja to be, yaitu is, am, are, was, were, dan lain-lain. Contohnya, his favorite activity is reading. Reading melengkapi subjek dari his favorite activity. Lanjut ke direct object atau objek langsung. Gerund menjadi objek langsung setelah kata kerja tertentu. Contohnya, she enjoys cooking. Cooking adalah objek dari kata kerja enjoys. Object of preposition. Gerund menjadi objek dari sebuah kata depan, misalnya in, on, after, about, before, without, dan lain-lain. Contohnya di sini, he is good at drawing. Drawing adalah objek dari preposisi dari at. Yang terakhir dalam gerund yaitu aposisi. Gerund menjelaskan atau memberi informasi tambahan tentang kata benda sebelumnya. Contohnya, my hobby painting help me relax. Painting menjelaskan my hobby. Ini disebut aposisi, yaitu kata benda tambahan yang menjelaskan noun sebelumnya. Aposisi biasanya diletakkan di antara koma dan berfungsi memperjelas subjek atau objek. Sekarang sudah pada bagian terakhir dalam verbals, yaitu infinitive. Infinitive adalah bentuk dasar dari kata kerja yang biasanya didahului oleh kata to. Contohnya, to go, to eat, to study. Seperti halnya dengan gerund, infinitive pun dapat berfungsi sebagai kata benda. Bedanya, penggunaan infinitive lebih luas daripada gerund yang berfungsi sebagai kata benda. Infinitive mempunyai 3 fungsi, yaitu sebagai kata benda, kata sifat, atau kata keterangan. Dalam kalimat, infinitive tidak berfungsi sebagai kata kerja utama, tapi bisa berfungsi sebagai subjek, pelengkap, objek, dan modifier. Subjek. Infinitive digunakan di awal kalimat dan menjadi subjek atau hal yang dibicarakan. Contohnya, to study English is important. To study masuk ke dalam subjek. Objek. Infinitive bisa menjadi objek dari kata kerja. Contohnya, she went to travel. To travel adalah objek dari kata kerja wants. Komplement atau pelengkap subjek. Infinitive bisa menjelaskan atau melengkapi subjek dalam kalimat. Contohnya, her dream is to become a doctor. To become a doctor adalah pengelengkap dari subjek her dream. Modifier atau penjelas kata benda atau kata sifat. Infinitive bisa menjelaskan kata benda atau kata sifat. Contohnya, I have a book to read. To read menjelaskan kata benda dari book. Yang kedua, she is happy to help. Ini adalah kata sifat. To help menjelaskan alasan atau sebab dia happy. Masuk ke bare infinitive. Bare infinitive adalah bentuk dasar kata kerja tanpa to. Contohnya, go, eat, help. Di sini ada beberapa contoh kapan kita menggunakan bare infinitive. Yang pertama, she made me cry, let him go, he helped me carry the box, and I saw her dance. Bare infinitive juga bisa digunakan setelah modal verbs. Yang pertama contohnya, you must study her. Yang kedua, she can drive. Di sini juga bisa menggunakan setelah had better atau would rather atau masih banyak lagi. Contohnya di sini, you had better stay here atau I would rather eat now. Sekian penjelasannya. Terima kasih sudah menonton.